Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bucin Historian Channel. Belajar sejarah lebih mudah bersama Bu Cinta. Oke, hari ini kita belajar sejarah peminatan kelas 10 ya. Materi bab 1 yang pertama adalah manusia dan sejarah. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Ini adalah materi kelanjutan dari video part 1 kemarin. Masih ingat kan video part 1 kemarin apa? Bagi yang lupa, yuk kita lihat dulu yuk cuplikan video di part 1. Jadi setelah melihat video cuplikan tadi, masih ingat kan materi kita di minggu pertama kemarin? Bagi yang belum nonton, nonton ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita bahas ya materi kita. Minggu ini kita bahas tentang materi keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Jadi apa ya maksud dari kata perubahan dan keberlanjutan? Ada yang tahu? Oke, bagi yang belum tahu, ayo belajar bersama-sama Ibu. Dan bagi yang udah tahu, kita perdalam ilmunya ya. Jadi, dalam hidup manusia itu, kita akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan yang baik, ada perubahan yang buruk, ada perubahan yang berlangsung lama, ada pula perubahan yang berjalan dengan cepat. Jadi, apakah itu arti perubahan? Yuk kita simak ya. Oke, jadi perubahan itu dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Ada perubahan yang terjadi dengan cepat atau dikenal dengan revolusi. Ada juga perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama atau yang dikenal dengan evolusi. Contohnya apa? Perubahan secara cepat atau yang dikenal dengan revolusi. Mungkin kita sering mendengar revolusi industri. Jadi maksudnya di revolusi industri itu adalah perubahan secara cepat. Industri kita itu mengalami perubahan secara cepat. Ada juga kita kenal dengan evolusi manusia. Jadi maksudnya apa? Jadi ternyata kehidupan manusia itu mengalami perubahan secara lambat. Hal ini didukung pula oleh tokoh yang bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah, semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Perubahan itu terjadi, ada yang menguntungkan namun juga ada yang merugikan. Contohnya apa? Minggu kemarin itu udah Ibu bahas ya. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya ya, di part 1 kemarin, biar paham mengenai part tentang perubahan. Oke, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu faktor internal dan eksternal. Maksud dari faktor internal ini adalah faktor yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Apa aja itu faktor internalnya? Ayo kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu perubahan penduduk. Perubahan penduduk maksudnya adalah bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Jadi perubahan sosial itu terjadi bisa dikarenakan bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Oke, yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Maksudnya, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks nih. Jadi diperlukan ada penemuan-penemuan baru untuk mendukungnya. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Otomatis terjadilah perubahan sosial. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ya faktor internal selanjutnya. Oke, selanjutnya yang mempengaruhi perubahan sosial itu adalah konflik dalam masyarakat. Misalnya konflik antar teman atau konflik antar warga sekampung
di wilayah itu sangat mempengaruhi perubahan sosial. Dan faktor internal terakhir yaitu pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat. Contohnya itu adalah revolusi di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Dan hal ini pula diikuti dengan perubahan mulai dari lembaga negara, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, itu pun ikut berubah. Selanjutnya kita bahas faktor eksternal atau faktor dari luar masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial. Di antaranya adalah faktor alam yang ada di sekitar masyarakatnya berubah. Maksudnya, tidak jarang tindakan manusia justru mengakibatkan munculnya kerusakan alam. Misalnya, tindakan manusia menebang hutan secara liar. Oke, faktor eksternal yang kedua adalah perperangan. Jadi, perperangan itu juga dapat mengakibatkan perubahan. Contohnya adalah peperangan yang terjadi antar negara, otomatis mengubah dari wujud budaya, sosial, dan unsur-unsur budaya fisik lainnya. Yang terakhir adalah pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Ini sangat mempengaruhi ya dari perubahan-perubahan sosial. Contohnya apa? Cara berpakaian. Kita lihat saja kan cara berpakaian kita itu sudah mengikuti budaya kebarat-baratan. Dan itulah contoh dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang otomatis merubah kita atau kita mengalami perubahan sosial. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita bahas tentang konsep berkelanjutan. Jadi, berkelanjutan dalam mempelajari sejarah itu maksudnya rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Maksudnya apa? Berarti setiap peristiwa sejarah tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain atau peristiwa sebelumnya. Contohnya seperti ini, misalnya kehidupan masyarakat Medan tempo dulu. Bisa kita lihat dari foto-foto di koran-koran lama. Baru kita bandingkan nih dengan kondisi masyarakat Medan sekarang, contohnya seperti itu. Itu akan kelihatan gitu perubahannya seperti apa. Jadi perubahan itu memiliki sifat keberlanjutan. Jadi maksudnya perubahan tersebut tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan yang lain. Oke, sampai situ paham ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bentuk perubahan keberlanjutan dalam diri Anda? Ayo dijawab ya.